Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat berkumpul pada hari ini untuk melakukan presentasi. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin. Yang terhormat Bapak Rizkon Halal Syah Aji MSI PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonometri kedua dan teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang probabilitas linier dan regresi logit. Sebelumnya, perkenalkan saya Agis Tiabaria selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Nelis Lutfi Irwanto Putri sebagai pemateri, yang kedua Agis Tiabaria saya sendiri selaku moderator dan pemateri, yang ketiga ada Gufron Hibatullah sebagai pemateri, yang keempat ada Armela Salsabila sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Muhammad Abdurrahman Auf sebagai pemateri. Adapun outline yang akan kami sampaikan, yang pertama yaitu pengertian dari probabilitas linier dan regresi logit, yang kedua cara pengaplikasian if-use, yang ketiga yaitu perhitungan latihan regresi kategorik. Nah, materi pertama kita akan membahas tentang model probabilitas linear, atau ada juga yang menyebut sebagai linear probability model atau yang biasa disingkat dengan LPM. Nah, sebelum mengenal lebih jauh tentang model probabilitas linear ini, angka baiknya kita mengenal pengertian dari model probabilitas linear ini. Nah, model probabilitas linear adalah model yang digunakan untuk menganalisis variabel dependen yang bersifat kategorik. Nah, apa itu variabel yang bersifat kategorik? Nah, variabel yang bersifat kategorik adalah variabel yang terdiri dari variabel kategori atau data hasil pengelompokan berdasarkan kategori tertentu. Nah, dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa data kategorik adalah data yang bersifat nominal dan ordinal. Dan biasanya data kategorik ini digunakan dalam penelitian kualitatif. Dan variabel independennya yang bersifat non-kategorik. Nah, kalau tadi variabel kategorik itu adalah bersifat nominal dan ordinal, maka variabel yang non-kategorik adalah variabel yang bersifat interval dan rasio. Nah, model LPM memiliki karakteristik yang mirip dengan model regresi linear, sehingga metode OLS dapat digunakan. Nah, metode OLS atau ordinary least square adalah metode dasar yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam data dengan penyelesaian yang berbentuk model regresi linear. Nah, karena metode probabilitas linear memiliki karakteristik yang sama dengan model regresi linear, maka kita bisa gunakan model OLS ini sebagai alat penyelesaiannya. Lalu model ini diasumsikan bahwa probabilitas bersifat linear terhadap variabel penjelas. Nah, di sini ada contoh dari LPM. Misalnya, kita ingin mengetahui kemungkinan seseorang memiliki rumah berdasarkan besar gaji per bulannya. Nah, kita bisa membuat persamaan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 ditambah E. Yang dimana Y itu adalah variabel dependennya. Dimana nilai 1 itu untuk kemungkinan memiliki rumah, dan nilai 0 itu yang kemungkinan tidak memiliki rumah. Nah, beta 0 itu adalah konstanta dari persamaan ini, dan beta 1 adalah koefisien dari variabel independennya. Nah, yang dimana dalam contoh ini variabel independennya adalah pendapatan atau gaji per bulan dari seseorang. Yang X itu adalah variabel independennya, yaitu pendapatan atau gaji per bulannya, dan E itu adalah error term atau jangka kesalahan dari persamaan ini. Nah, lalu materi kedua adalah regresi logistik atau regresi logit, atau ada juga yang menyebut sebagai model logit. Nah, apa itu model regresi logistik? Regresi logistik adalah teknik analisis data untuk menentukan hubungan antara dua faktor data, kemudian memprediksi nilai dari salah satu faktor tersebut berdasarkan faktor yang lain. Nah, regresi atau pengertian lainnya adalah regresi logistik adalah teknik analisis data yang menggunakan matematika untuk menemukan hubungan antara dua faktor data. Kemudian menggunakan hubungan ini untuk memprediksi nilai dari salah satu faktor tersebut berdasarkan faktor yang lainnya. Nah, prediksi ini biasanya memiliki jumlah hasil yang terbatas, seperti iya atau tidak, atau satu, atau nilai 1 atau 0. Nah, model regresi logistik ini digunakan untuk menganalisis variabel dependen dengan menggunakan kemungkinan pada skala data biner antara 0 dan 1. Model ini digunakan untuk memperbaiki kelemahan analisis regresi dari regresi model LPM tadi. Nah, regresi logistik ini biasanya gunakan data individual, tapi ada juga yang menggunakan data kelompok. Nah, metode regresi logistik ini dengan data individu
mirip dengan regresi oleh S dengan data silang. Nah, lalu apa perbedaannya? Perbedaannya adalah dengan regresi oleh S ini atau ordinary least square yang tadi, data silang terletak pada variabel dependent dan interpretasinya. Nah, pada model logit atau regresi logistik ini, variabel dependent terdiri dari skala biner yaitu 0 dan 1. Interpretasinya atau estimasinya pada model ini menunjukkan besarnya kemungkinan suatu kejadian yang ditunjukkan besarnya kemungkinan suatu kejadian yang ditunjukkan dengan presentasi probabilitas, yaitu antara 0 sampai 100%. Nah, ini terdapat persamaan dari model regresi logit atau regresi logistik ini, yaitu Y sama dengan in P per 1 min P plus beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 dan seterusnya. Dan di mana P itu adalah kemungkinan bahwa Y sama dengan 1 dan X itu adalah variabel independen. Nah, pada model regresi logit ini kita bisa menggunakan lebih dari satu variabel independen, sehingga variabel independennya ini bersifat tak terbatas sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dari atau regresi logistik ini, yaitu Y sama dengan in P per 1 min P plus beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 dan seterusnya. Dan di mana P itu adalah kemungkinan bahwa Y sama dengan 1 dan X itu adalah variabel independen. Nah, pada model regresi logit ini kita bisa menggunakan lebih dari satu variabel independen, sehingga variabel independennya ini bersifat tak terbatas sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dari sang penelitinya. Nah, dan B itu adalah koefisien regresi dari persamaan ini. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan tentang metode penggunaan F. Di sini saya akan menjelaskan cara pengaplikasian Fuse. Langkah pertama, buka file Excel dengan 40 data yang telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya, buka aplikasi Fuse yang telah diinstal. Lalu tekan menu Create a new Fuse work file. Selanjutnya, ubah work file struktur type dari date regular frequency ke unstructured undate, karena seperti yang kita tahu bahwa data yang kita gunakan sebelumnya tidak terdapat keterangan tentang tahun dan lain-lainnya. Kemudian isi juga menu observation sesuai banyaknya data yang akan dimasukkan, yaitu 40 data. Setelah itu tekan menu object lalu pilih new object. Setelah itu ganti menu type of object menjadi series dan name of object menjadi Y dan X secara berurutan. Selanjutnya tekan variabel Y dan C secara bersamaan, lalu tekan open dan pilih S group untuk memasukkan data yang ada. Nah, untuk langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah tekan menu edit. Lalu setelah itu kembali ke Excel untuk mengcopy seluruh file yang ada. Dan setelah itu paste ke aplikasi eFuse yang tadi telah disiapkan. Nah, setelah semua data masuk, maka kita bisa langsung keluar dari menu tersebut. Tidak perlu khawatir semua datanya hilang, karena aplikasi eFuse sendiri akan otomatis menyimpan data-data yang ada. Nah, selanjutnya kita tekan lagi X dan Y secara bersamaan, tekan open, lalu as equation. Nah, setelah itu pindahkan variabel C ke belakang X, yaitu dengan susunan Y, C, X. Nah, setelah hal itu dilakukan, kita akan mendapatkan hasil regresi seperti berikut ini. Nah, dari data yang telah kita dapatkan, kita akan membuat persamaan matematis dengan Y, masukkan koefisien dari variabel C tadi, lalu masukkan juga koefisien dari variabel X, kemudian diambil X-nya dari besaran gaji dari pegawai perusahaan tersebut, maka diperolehlah hasil Y, 101. Dari hasil ini kita mendapat kesimpulan bahwa Y-nya itu melebihi dari 1.
Nah, karena melebihi dari satu, kita perlu melakukan logit. Nah, bagaimana cara melakukan logit? Yaitu kembali ke menu tadi, lalu tekan Y dan X secara bersamaan, tekan open lagi, lalu tekan as equation. Namun terdapat perbedaan di sini, di mana yang tadinya metodenya kita menggunakan last square diganti menjadi binary. Kemudian untuk binary estimation methodnya itu dirubah menjadi logit. Nah, berikut merupakan hasil dari logit data yang telah kita lakukan. Selanjutnya yaitu kami akan melakukan perhitungan latihan regresi kategorik, yang dimana di latihan regresi kategorik ini terdapat CB0, B1, gaji, LNP per 1 min P, P1 min P, persentase, dan yang terakhir yaitu hasil analisis. CB0 ini merupakan hasil regresi yang kita dapat koefisiennya dari hasil Evius yaitu minus 23,7912. Dan untuk B1 ini merupakan hasil koefisien X1 yang dimana koefisiennya itu kita dapatkan dari hasil Evius yaitu sebesar 1,72508. Untuk gaji ini datanya kita dapatkan dari latihan. Kita akan mencari atau menghitung LNP per 1 min P dengan menggunakan rumus CB0 ditambah B1 dikalikan gaji dengan hasil 10,71041. Begitupun ditarik ke bawah dan menggunakan rumus yang sama. Dan untuk P1 min P akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tabel P1 min P, di mana sebelumnya yaitu tabel ln P per 1 min P ini menjadi hasil akhir, yaitu di tabel P1 min P ini hanya mencari konstanta E dari tabel ln 1 per 1 min P, di mana rumusnya di P1 min P ini yaitu sama dengan IXP buka kurung terus masukin angka yang di ln per 1 min P tersebut terus tutup kurung. Nah, kemudian pencet enter, lalu muncul angka hasil tersebut, dimana itu hasil konstanta E dari ln P per 1 min P. Jika udah muncul, tinggal copy ke bawah, itu langsung muncul angka-angkanya dengan rumus yang sama pada nomor yang di atas. Habis itu di tabel P ini hanya mencari persentase peluang membeli rumah, yaitu dengan cara rumusnya sama dengan pencet angka di tabel P1 min P, kemudian pencet per, habis itu tutup kurung, habis tutup kurung ketik 1 plus pilih lagi angka yang di tabel P1 min P tersebut. Nah, habis itu tinggal tutup kurung, lalu pencet enter. Nah, habis pencet enter keluar tuh nilai persentasenya berapa. Nah, nilai persentase itu yang bakal jadi patokan untuk kesimpulan nanti. Nah, kalau udah keluar nilai persentasenya, tinggal copy ke bawah. Nah, itu langsung muncul tuh persentase nilai yang ke bawah-bawahnya. Nah, jika sudah keluar, yaitu misalnya nih yang nomor 1 gajinya itu 20 juta, nah P-nya itu 99,99%. Nah, yaudah tinggal ditarik kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu peluang bekerja yang bergaji 20 juta mempunyai peluang membeli rumah sebesar 99%. Sedangkan faktor lain yang tidak dianalisis yang menghambat membeli rumah yaitu sebesar 0,01%. Nah, yang kedua nih juga sama nih, gajinya yaitu 18 juta, terus P-nya yaitu 99,93%. Jadi kesimpulannya peluang bekerja yang bergaji 18 juta mempunyai peluang membeli rumah sebesar 99,93%. Sedangkan faktor lain yang tidak dianalisis yang menghambat membeli rumah yaitu sebesar 0,7%. Jadi begitu, sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materi-materinya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian presentasi yang dapat disampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.